Di awal peluncurannya, HP yang satu ini tuh banyak sekali banjir pujian. Jarang-jarang nih HP dari pabrikan besar ini mengeluarkan HP gaming budget menengah. HP pabrikan dari Vivo ini sukses membuat gebrakan di pasar ponsel kelas menengah. Kini di tahun 2021, apakah HP ini masih bisa layak dibeli dan bersaing di kelasnya? Oke semuanya, balik lagi sama gua Vengga. Di video gua kali ini gua mau review HP yang dulu hype banget nih, Vivo Z1 Pro di tahun 2021. Buat kalian yang penasaran, langsung aja nih reviewnya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Oh ya, for your information ya, untuk saat ini harga dari Vivo Z1 Pro ini dengan varian RAM 4GB kayak yang gua pakai ini, untuk harga secondnya di kisaran 1,8 juta sampai 2,2 jutaan. Dan untuk unit barunya sudah nggak keluar lagi ya. Jadi kalau ada seller yang bilang itu baru, ya bisa kalian pikir-pikir lagi. Oke, sebelum gue bahas ke performanya, kita bahas dulu dari segi desainnya. Secara tampilan, desain dari Vivo Z1 Pro ini menurut gue cakep, dimana peletakan kamera depannya itu udah punch hole di bagian pinggiran. Ketika kita memandang langsung, layarnya enak, nyaman di mata. Itu karena layar di Vivo Z1 Pro ini sudah berpanel IPS. Bentang layarnya 6,5 inch, resolusinya itu 1080 x 2340 pixel alias Full HD+, dan rasio layarnya sudah 19,5 banding 9 ya. Bodi depan dan belakangnya plastik ya, dan ini gue kasih lihat contoh hasil layar dari Vivo Z1 Pro. Nah, itu dari desainnya. Biar lebih enak lagi reviewnya, gimana kalau kita bahas performanya. Langsung aja nih, buat main game di HP ini tuh udah cukup bisa diandelin. Karena HP ini dibekali dengan SoC Qualcomm Snapdragon 712 atau 712 dengan fabrikasi 10 nanometer. Dimana kelas SoC 712 itu merupakan SoC kelas menengah, tapi mampu atau bisa bersaing dengan kelas SoC yang high. GPU-nya Adreno 616 dan HP ini dibekali RAM 4GB. Storage-nya ini 64GB ya, yang juga bisa ditambah kapasitasnya dengan memori eksternal. Kalau dilihat secara angka sih udah oke ya. Buka tutup aplikasi udah lancar banget. Sekedar scroll sosmed juga udah enak. Dan untuk main game, sebagai contoh gua unjukin hasil settingan dari dua game ini ya. Vivo Z1 Pro ini sudah bisa bermain game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra, atau game Call of Duty Mobile sampai di settingan high dengan frame rate max. Biasanya dua game itu yang paling sering gua mainin. Jadi main game di HP ini udah nggak usah diragukan lagi ya. Cukup masih bisa diandalkan. Untuk kapasitas baterainya, Vivo Z1 Pro itu sudah di 5000 mAh ya. Sepengalaman gua pakai Vivo Z1 Pro ini udah cukup banget buat sekedar sosmed dan main game 1-2 jaman per hari. Baterai dari full 100% sampai malam sekitar jam tujuan itu masih tersisa 20%-an. Ngecasnya juga cepet, udah mendukung fast charging 18 watt, dimana ngecas dari 0 sampai full cuma butuh 2 jam 30 menitan. Berlanjut di bagian kameranya, di Vivo Z1 Pro ini, kamera utamanya beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8, lalu kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2, serta kamera depth sensor untuk bokehnya 2 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Dan untuk kamera depannya ada satu, memiliki resolusi 32 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Untuk hasil kamera fotonya itu menurut gua relatif ya, sesuai pendapat kita masing-masing. Tapi kalau menurut gua sebagai awam mata dunia fotografer sih cakep-cakep aja. Hasilnya itu bagus dengan detail oke dan dynamic range yang cukup baik. Untuk hasilnya kalian bisa lihat berikut ini.
Dan untuk bagian perekaman videonya, Vivo Z1 Pro sudah bisa merekam dengan kualitas 4K ya. Tetapi keseharian gua biasanya gua pakai resolusi Full HD 1080p di 60 fps. Karena di resolusi tersebut sudah ditanamkan EIS atau Electric Image Stabilization yang membuat perekaman videonya stabil. Dan untuk perekaman video kamera depannya bisa merekam dengan kualitas Full HD 1080p di 30 fps. Tapi untuk fitur EIS atau Electric Image Stabilization-nya absen ya di kamera depannya ya. Berikut hasil perekaman videonya. Kalau menilai kualitas foto dan video itu relatif ya, tergantung nyamannya mata kita memandang. Jadi biar kalian aja yang menilai hasilnya. Oke, jadi kesimpulannya overall Vivo Z1 Pro ini menurut gua masih layak banget dibeli di tahun 2021. Dari segi yang udah gua bahas tadi, gua paling suka sama kualitas game dan baterainya. Gaming kencang dan baterai besar. Jadi buat kalian yang kepikiran atau mau membeli HP Vivo Z1 Pro ini di tahun 2021, semoga video gue ini bisa jadi referensi kalian untuk membeli ini HP di tahun 2021. Oke, jadi segitu dulu aja review Vivo Z1 Pro di tahun 2021 ini. Thank you for watching dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Gue nggak pamit, bye.